Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Shalom. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas kesediaannya untuk berdiskusi pada sore hari ini dalam rangka diskusi membahas kesiapsiagaan belah negara. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsudin, penyuluh pertanian lapangan Kecamatan Pana. Baik, untuk lebih mengefisienkan waktu, saya akan langsung saja ke materinya, ke pertanyaannya. Sebagaimana ya kita ketahui bahwa kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan sikap siaga yang dimiliki oleh seorang baik secara fisik, mental, maupun secara sosial untuk menghadapi situasi kerja yang beragam. Secara sederhana seperti itu, Pak. Yang pada implementasinya terdiri dari lima poin atau 5 nilai. Yang pertama adalah cinta terhadap tanah air, yang kedua sadar bernegara dan berbangsa, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai nilai negara, dan yang keempat rela berkorban, dan yang kelima mempunyai kemampuan awal bela negara. Nah, mungkin kita masuk langsung ke pertanyaan saja, Pak. Jadi yang pertama adalah sesuai dengan teorinya kesiapsiagaan bela negara yang terdiri dari 5 poin tadi yang sebelumnya sudah saya paparkan, sudah saya sampaikan. Nah, apabila misalnya kita bawa ke ranah yang lebih spesifik sesuai dengan profesi kita sebagai penyuluh pertanian, kira-kira menurut Bapak implementasinya di lapangan itu seperti apa? Oh ya, jadi terima kasih. Kalau kita sebagai penyuluh dalam mengimplementasikan yang namanya bela negara ini, terutama diturunkan pada 5 nilai itu, jadi memang sangat terkait dan itu harus kita laksanakan. Ya. Pertama, misalnya kita cinta tanah air. Bagaimana kita mewujudkan itu ya? Kita mencintai tanah air. Pertama itu misalnya kita harus memahami, kemudian harus menjaga seluruh wilayah, misalnya wilayah kerja kita. Ya. Kita harus mengenal baik, ya, harus mengenal baik, menguasai potensi yang ada di wilayah kerja kita. Itu salah satu contohnya. Ini sangat penting karena terkait pada penguasaan wilayah kerja kita. Kita harus mengetahui dulu penyuluh-penyuluh itu kalau setiap masuk ke anunya, misalnya mau pertemuan rutin, itu dulu ditanya, berapa sekarang yang panen? Ya, berapa sekarang yang misalnya ada yang menanam? Ya, berapa produksinya? Sudah ambil lubinan atau tidak? Itu adalah salah satu contoh bahwa bagaimana kita menguasai wilayah kerja kita. Jadi setiap minggu itu harus ditahu, oh 2 hektar yang sudah panen. Ada yang menanam misalnya. Jadi itu salah satu wujud cinta kita kepada tanah air. Kemudian kita harus mengenal daerah kita itu, mengenal wilayah tanpa adanya namanya fanatisme atau tanpa adanya perbedaan. Kemudian kita misalnya sadar berbangsa dan bernegara. Sadar berbangsa dan bernegara itu misalnya kita harus disiplin dalam hal tugas pelaksanaan kita, kemudian bertanggung jawab terhadap semua tugas yang dibebankan kepada kita. Ya, menguasai tugas pokok dan fungsi, ya. Disiplin waktu. Jangan sampai petani sudah dijanji jam 10, ya kita datang jam 2. Nah, petani sudah tidak ada pasti. Kemudian mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu harus dikuasai juga oleh seorang ASN, dalam hal ini penyuluh, ya. Misalnya pertama itu adalah menjalankan sikap toleransi yang harus kita perlihatkan. Kemudian menjadikan Pancasila itu sebagai dasar, ya, dalam setiap pelaksanaan.
kemudian saling misalnya membantu dan tolong menolong, ya, baik antar sesama, misalnya antar penyuluh misalnya dulu, ya, kita di lapangan itu harus saling menopang. Jangan sampai dibilang bukan wilayah kerja kita, kita tidak pusingi. Tidak seperti itu. Cuma kita harus ada namanya saling membantu dengan teman. Kemudian rela berkorban, ya. Rela berkorban. Apa itu rela berkorban? Ya. Misalnya kita melaksanakan tugas itu harus tanpa pamrih. Ya. Misalnya, ya, misalnya tidak ada di masa, tidak ada di masa. Kita misalnya mengambil data, ya, ke petani, kemudian misalnya ada diuruskan proposalnya, kemudian kita meminta imbalan dari petani, ya, atau siapapun, itu harus tidak boleh, tidak dibenarkan, karena itu adalah wujud daripada bagaimana kita rela berkorban untuk bangsa dan negara, ya. Tidak ada namanya pungli. Kemudian mempunyai kemampuan awal bela negara, ya. Apa sih yang harus diimplementasikan dalam kemampuan bela negara itu? Kita harus mempunyai pertama itu kecerdasan emosional dan spiritual yang tinggi. Artinya seorang penyuluh itu harus selalu mengupdate pengetahuan, ya, selalu misalnya melalui pelatihan atau selalu membaca referensi yang ada supaya kita tidak ketinggalan, ya, tidak ketinggalan. Mungkin itu ya sebagai contoh beberapa yang harus dimiliki oleh SN. Oke, sangat jelas Pak apa yang disampaikan terkait implementasi 5 poin atau 5 nilai dari kesiapsiagaan bela negara. Nah, ini Pak, saya mau coba angkat satu kasus yang sehubungan dengan implementasi nilai kesiapsiagaan dan bela negara. Nah, apabila misalnya kita dihadapkan pada satu pilihan, mana pilihan itu adalah keluarga kita, misalnya, lalu kemudian di satu sisi juga ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, kalau menurut Bapak, dalam hal ini, misalnya, apa yang harus kita lakukan? Misalnya, ada satu insiden yang dialami oleh keluarga, tapi di satu sisi kita harus melaksanakan tugas yang harus diselesaikan dan harus selesai pada waktu itu. Kira-kira menurut Bapak hal yang harus dilakukan seperti apa? Ya, jadi ini adalah salah satu bagaimana kita mengimplementasikan bela negara. Kita harus mengutamakan kepentingan apa namanya masyarakat, ya, di atas kepentingan pribadi. Tetapi kadangkala juga karena kita ini adalah manusia, kadang kita diperhadapkan dengan masalah seperti itu. Ya, kita harus mencari solusi. Misalnya kita harus mendelegasikan kepada misalnya teman kita, ya, misalnya kepada pimpinan, bahwa ada seperti ini, saya tidak akan bisa dulu memenuhi, mungkin teman lain dulu yang bisa membantu atau bagaimana. Ya, karena kita dalam bekerja di lapangan juga itu ya harus pintar-pintar dalam hal eh, menjaga apa namanya, mengatur, ya, antara kepentingan pribadi dengan misalnya kepentingan keluarga. Tetapi jangan sampai itu menjadi kebiasaan, karena ada juga teman-teman yang biasa begitu. Kenapa ini teman, saya perhatikan setiap minggu selalu izin, ada terus urusannya. Minggu depan izin lagi, minggu depan izin lagi, Pak. Apa ini? Melaksanakan tugas atau selalu ada di pesta-pesta pernikahan, biasanya begitu. Nah, biasanya dia tidak minta izin, tiba-tiba selfie di grupnya. Saya lagi di eh, ada acara pernikahan keluarga, baru dia selfie lagi. Ya, kira seperti hati itu tidak boleh dicontoh, ya. Ya, jadi mau tidak mau harus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, Pak ya. Tapi Ya, tidak menutup harus. kemungkinan kita bisa mendelegasikan atau mewakilkan diri kita kepada teman, misalnya tim atau pimpinan, bahwa kita mengalami satu kondisi sehingga kita tidak bisa melakukan hal itu. Seperti itu, Pak ya. Ya, ya, Baik, tadi saya menangkap ada satu poin di pertanyaan pertama menyangkut bagaimana kita memahami potensi wilayah desa. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa awal-awal pada saat kita ingin melakukan pertemuan rutin misalnya di kantor BPP, para penyuluh itu sering ditanya tentang kondisi desanya. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana sih cara
atau hal apa yang mesti kita lakukan sehingga kita bisa memahami potensi desa, tidak hanya menguasai hal-hal yang sifat teknis, bersifat teknis, misalnya hari ini sekian orang panen, hari ini sekian orang tanam, tapi menguasai wilayah desa kita secara ekonomi mungkin, sosial budaya maupun politiknya, seperti itu Pak. Mungkin ada hal yang Bapak bisa beritahukan ke kami. Jadi untuk menguasai wilayah itu jangan kita bekerja sendiri. Pasti kita harus membutuhkan kerjasama dengan pihak lain. Ya, misalnya pemerintah desa. Pertama itu ketua-ketua kelompok ya harus kita kerjasama. Makanya ada saya sampaikan kita harus membuat pos penyuluhan desa. Karena di situ kita akan lebih mudah dalam berinteraksi. Di dalamnya itu adalah isinya semua tentang ketua-ketua kelompok. Jadi walaupun tanpa kunjungan, kita bisa dapat menyampaikan informasi, mendapat informasi misalnya dalam grup. Kalau semua wilayah sudah mendapatkan koneksi internet misalnya ya, kita cukup menyampaikan, Pak Ketua, para ketua kelompok, apakah ada petani sekarang yang panen? Mohon infonya. Ya. Ya, kalau kita mengetahui bahwa misalnya si Ahmad ini dia panen, oh kita sudah tahu, oh Ahmad ini luas padinya sekian, karena kita sudah punya datanya di kelompok. Ya. Seperti itu trik-triknya. Jadi ke depan penyuluh ini adalah istilahnya mengandalkan namanya digital. Ya, itu. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Sangat luar biasa, sangat jelas, sangat padat semua jawaban yang disampaikan Bapak, termasuk juga trik yang terakhir tadi yang baru saya pikirkan bahwa ternyata sepertinya penting dalam satu desa ketika menjalankan tugas, membangun kerjasama dengan berbagai pihak, itu sangat penting. Nah, beberapa hal yang dapat saya simpulkan sebelum kita akhiri sesi diskusi tentang kesiapsiagaan bela negara ini, yang pertama, dalam mengimplementasikan 5 poin kesiapsiagaan bela negara, hal yang harus dilakukan pertama oleh penyuluh adalah menguasai wilayah wilayah kerjanya, mengetahui potensi desanya, mengetahui seluk-beluk dari desanya. Yang kedua, dalam implementasinya sebagai seorang penyuluh kita tidak boleh fanatisme terhadap kepercayaan tertentu atau keyakinan-keyakinan tertentu, karena itu dapat menimbulkan konflik atau bahkan jarak antar kita dengan petani yang jadi dampingan kita. Yang ketiga, sebagai seorang ASN, kita harus selalu patuh, disiplin, dan rela berkorban kepada negara, tetap melaksanakan tugas dalam kondisi apapun. Kalaupun misalnya tidak bisa, kita bisa mewakilkan kepada teman, itu pun ketika ada hal-hal yang sifatnya insidentil atau sangat genting. Dan yang terakhir, seorang PNS sangat perlu untuk membangun komunikasi, membangun relasi, membangun kerjasama dengan berbagai pihak yang ada di desa, tidak hanya di desa tapi juga semua sektor mungkin di wilayah kerja kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Pak. Terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih atas jawabannya, sarannya, masukannya, pengetahuannya. Semoga ini bisa menjadi manfaat bagi saya, bisa menjadi bekal saya untuk lebih baik ke depannya menjalankan tugas. Saya ucapkan terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Salam. Salam. Ya.